Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Maulida Anissa Putri dari kelas 10 PPLG 2, absen 29. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sejarah singkat dan perkembangan Bukalapak. Apa itu Bukalapak? Bukalapak adalah salah satu toko online marketplace terbesar dan terkemuka di Indonesia. Sejarah Bukalapak di Indonesia pasti tidak lepas dari nama Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, serta Fajrin Rashid. Bukalapak ini didirikan oleh 3 anak muda yang memiliki bakat dan pemikiran yang luar biasa. Semuanya adalah lulusan teknik informatika, dan uniknya lagi jika Bukalapak ini lahir dari sebuah kamar kos. Bukalapak ini didirikan pada tanggal 10 Januari 2010. Tujuan awal dibuatnya situs Bukalapak ini itu untuk memberi wadah bagi UKM di Indonesia. Secara UKM sendiri mempunyai peran penting dalam proses memajukan perkembangan perekonomian di Indonesia. Karena melihat kebutuhan masyarakat dan pesatnya teknologi informasi, menjadikan situs ini mudah berkembang pesat. Hal ini semakin tampak ketika adanya tren sepeda lipat di tahun 2010. Situs ini mempunyai peran penting di mana menjadi wadah untuk jual beli berbagai sepeda hingga aksesoris dan lainnya. Melihat peluang tersebut, banyak investor yang akhirnya tertarik untuk memberikan modal pada Bukalapak. Mulai dari Batavia Incubator, Green Ventures di 2012 hingga masih banyak investor lainnya. Pada akhirnya, seiring berjalannya waktu, Bukalapak mencatat transaksi yang nilainya semakin tinggi. Selanjutnya, saya akan memberitahu mengenai perkembangan Bukalapak. Bukalapak sendiri didirikan pada tahun 2010 dengan Ahmad Zaki sebagai CEO, Muhammad Fajrin Rashid sebagai CFO, Nugroho Heru Cahyono sebagai CFO. Setelah 1 tahun berjalan, Bukalapak mulai banyak dilirik oleh investor dengan perusahaan Batavia Incubator yang dipimpin oleh Takeshi Ebihara sebagai investor pertama. Pada tahun 2012, mulai ada investor lain yang berpartisipasi dalam proses penambahan modal, yaitu Green Ventures. Pada tahun 2014, Bukalapak sendiri juga mendapatkan tambahan investasi dari Aukven, iRib, 500 Startup, dan juga Green Ventures. Di tahun 2015, masuklah grup MTech melalui anak perusahaan bernama PT Kreatif Media Karya. Setelah banyaknya investor, Bukalapak semakin maju dengan pesat dengan bukti banyaknya penghargaan yang diraih. Puncaknya di tahun 2017 dan 2018 berupa penghargaan Ahmad Bakri 16 2018, YouTube Pulse 2018, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sepertinya di tahun 2019 menjadi tahun yang cukup berat untuk situs ini. Di tahun ini ada seorang peretas yang mengklaim telah mencuri data dari pengguna Bukalapak. Namun untuk Bukalapak sendiri mengklaim jika tidak ada data nasabah yang dicuri hingga ada lagi cobaan berat menjelang akhir tahun 2019. Pada tahun 2020 ada kabar mengejutkan lagi. Ahmad Zaki yang dulunya sebagai CEO Bukalapak pada akhirnya digantikan oleh Rahmat Kaimuddin. Ahmad Zaki sendiri pada akhirnya hanya fokus sebagai penasihat Bukalapak dan juga menjadi Teach Startup Mentor. Nah, sekarang ini Bukalapak terus berkembang dan juga berinovasi menjadi situs yang lebih baik lagi demi memenuhi kebutuhan pengguna dari segala bidang usahanya. Pemilik Bukalapak sekarang ialah Sweet Media dan juga Kreatif Media Karya. Sementara Rahmat Kaimuddin sebagai CEO, Wilix Halim sebagai COO, dan juga Teddy Utomo sebagai CSO. Kesimpulan yang saya dapat adalah Bukalapak yang awalnya adalah marketplace, lalu di tengah-tengah itu Bukalapak juga diterjang oleh berbagai masalah, namun dia tetap masih bisa bertahan sehingga menjadi platform yang memberikan banyak kemudahan untuk berbisnis. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.